那个瞎子，你也要盯紧。那小子看起来实力不凡，光凭我接。有破绽！人家不理你了。Hey, halo guys, berjumpa lagi bersama saya tentunya. Dan dalam episode kali ini, saya akan melanjutkan episode ketiga dari Supreme Galaxy yang akan saya bahas dalam beberapa menit ke depan. Maka dari itu, persiapkan diri kalian untuk menonton episode kali ini. Tapi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja filmnya. Dan setelah sebelumnya Linlong mengadakan sayembara, kini hari yang paling dinantikan orang-orang akhirnya tiba, yaitu pertarungan yang memperebutkan 100 batu bintang dengan syarat orang-orang yang ingin mendapatkan batu itu harus melawan Ling Er, Xiaofeng, atau Mo Yong. Xing He mengatakan ini terlalu kejam untuk melatih mereka bertiga, tapi Linlong menyanggah dengan mengatakan inilah cara terbaik untuk melatih mereka agar mereka bertambah kuat nantinya. Dan Linlong mengatakan ia melakukan ini semata-mata hanya untuk membuat mereka menjadi kuat agar Xing He nantinya menjadi mudah untuk menyelamatkan sang ayah. 这么好吗？玲珑姐，你这一招真狠，只要战斗多了，如果不狠一点，他们有可能会丢掉小命。玲珑姐，你对他们寄望真大。就凭你现在的实力去救宗主，也只是死了。Dan nantinya setelah pertandingan usai, Linlong akan menantang Xing He untuk bertarung. Namun Xing He mengatakan ia trauma pada kejadian sebelumnya, yaitu pada saat Linlong menghajar Xing He. Xing He lalu mengalihkan pembicaraan dan berkata ingin melihat pertandingan dari Ling Er. Dan saat giliran Ling Er untuk bertarung, penonton sangat bersemangat akan pertarungan tersebut, karena kekuatan keduanya tak ada duanya. Dan jika kita lihat pertarungan Ling Er melawan pasukan iblis pada part sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa Ling Er cukup mampu untuk memanfaatkan kekuatannya dengan usianya yang masih bisa kita bilang cukup belia. Namun sayangnya, Ling Er kali ini harus menerima kekalahannya. Ling Er kesal karena sering menerima kekalahan pada pertandingan sebelumnya, maka dari itu Linlong menasihati dia kembali dan memberikan beberapa tips untuk memanfaatkan kekuatannya saat bertarung melawan musuh, dan ia bisa memenangkan pertandingan tanpa harus kalah kembali. Tak hanya Ling Er, Mo Yong dan Xiaofeng juga ia nasihati untuk memanfaatkan kekuatan bertarung mereka pada tempat dan waktu yang tepat. Hingga Linlong menasihati Xiaofeng agar ia berguna dan tak sampai membuat barnya ditutup karena menerima kekalahan secara terus-menerus. Hingga keesokan harinya, Linlong menyuruh Xiaofeng untuk melawan Ling Er dan mengalahkannya dalam arena pertandingan. Xing He yang ingin pergi dari situ. Kemudian Linlong menarik telinganya. Ih nakal, seraya berkata, Xing He boleh pergi setelah Linlong melatihnya. Maka dari itu, Xing He pun pasrah dan dengan berat hati, kini ia harus melawan Linlong sendiri di arena pertandingan. Modar sia. Sementara di markas iblis Batian, si bos iblis melaporkan tentang kejadian tadi. Yaitu ia mengatakan tim Xing He berlatih dan meningkatkan kemampuan kultivasi dasarnya dengan cara mengadakan sayembara dengan hadiah 100 batu bintang untuk melawan mereka. Dan karena itu Batian menyuruh anak buahnya menangkap Linlong untuk dijadikan istrinya dengan nada bercanda, bermaksud untuk menggoda istrinya yang selalu ingin dekat dan menempel dengan dia. 抓她来做我的女人也不是不可以。
Batian lalu menyuruh anak buahnya untuk berlatih, dan salah satu si anak buahnya mencoba memperhitungkan kekuatan dari tim Linlong. Tapi si bos iblis mengatakan siapa yang telah lari dari arena dan kalah sambil menangis. Dan karena mendengar itu, jiwa gelai dari Haiming bangkit dan juga kesal pada si bos iblis. Dan hampir saja bos iblis bertarung bersama Haiming. Tapi beruntungnya Batian melerai mereka berdua. 接下来你们都要好好修炼，需要多少星矢尽管开。屁孩儿一个傻大个，我一被人打了一拳就哭着跑下台了。 Dan setelahnya Haiming mengatakan Barlian akan melelang batu naga dan mutiara Yuhua. Maka dari itu, Batian menyuruh mereka untuk ke Barlian, bermaksud untuk membeli batu naga sebanyak-banyaknya dan menyuruh anak buahnya mencari tahu dari mana mereka mendapat batu-batu berharga tersebut. Dan setelahnya, Batian menanyakan anak buahnya yang lain tentang keberadaan sang peta bintang. Entah si anak buah satu ini mempunyai kemampuan seperti anjing pelacak atau apa, saya juga kurang tahu. Dan setelah itu, ia mengatakan peta itu ada di dalam Barlian atau mungkin ada di antara anggota tim dari Linlong. 少主就在烈焰酒吧，虽然感应很模糊，但应无星辰洞的奥秘。少主放心。 Sementara untuk membekali timnya, Linlong menyuruh Xinghe untuk melatih mereka bertiga. Dan Linlong akan memberikan mereka teknik bertarung bernama teknik tarik ulur, tapi bukan layangan, sebagai antisipasi keadaan yang tak bisa ditebak agar mereka tak mudah kalah nantinya. Karena dengan adanya teknik tersebut, meski musuh mereka seringkali memperhatikan mereka saat pertandingan, musuhnya tak akan menyadari bahwa mereka punya kekuatan tersembunyi, dan itu adalah bagian dari strategi yang Linlong buat untuk mereka. 他们看我们战斗，为何还让他们进来？这叫虚实结。 Namun Moyong mengatakan ia lebih suka Linlong lah yang mengajari mereka. Dan alasannya kita sudah tahu pasti karena apa dan tak perlu saya jelaskan. Dan lalu bersamaan, tampaknya Ling Er juga masih saja meragukan kakaknya dan memprotes keputusan yang Linlong buat tersebut. Karena ia sama sekali tak mempercayai kekuatan kakaknya. Biasalah adik durhaka. 玲珑姐，你不是开玩笑吧？ Dan dengan nada sedikit kesal, Xinghe memperingati Ling Er agar mau diajari olehnya. Karena itu adalah satu-satunya cara agar ia bertambah kuat untuk menemukan dan menyelamatkan sang ayah. Dan nantinya ia akan membekali Muyong dengan langkah pemindah gunung. Tak lupa ia juga membekali Ling Er dengan tarian kaki dewa api. Karena Xinghe tahu kelemahan Ling Er dalam bertarung yaitu pertarungan jarak dekat. 好歹我也是熟读咱们星辰宗藏书阁的天才，所以我传你更厉害的战技移山步。 Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Dan beberapa pejabat yang mungkin sebagian dari mereka adalah PNS di dunia kultivasi sedang melihat TKP untuk meninjau keadaan di sana sebelum pertandingan berlangsung. 可否给我等？贺玲珑也是一位奇女子，能见识一多想无益。 Dan setelahnya, kedua kubu bertemu sebelum pertandingan berlangsung untuk menentukan siapa yang akan bertarung lebih dulu. Maka dari itu, diputuskanlah untuk mempertemukan petarung dari level paling bawah sebagai pemanasan. Dan untuk kandidat yang akan maju dan bergelut di ring pertarungan, maka Muyonglah yang akan maju untuk pertama kali melawan seorang musuh yang lumayan cantik. 没问题，那就由境界低的先上。今晚一见，果然是美艳。没问题，那就由境界低的先上。 Dan tibalah pertarungan Muyong melawan musuhnya yang lumayan cantik tersebut. Akan tetapi, jika kita lihat pada episode sebelumnya, yaitu Muyong yang terlihat bodoh, tapi dengan kekuatannya, ia dengan mudahnya mengalahkan musuh-musuhnya tanpa terluka sedikit pun. Namun kali ini, Linlong dan juga yang lain terlihat meragukan Muyong yang akan bertanding melawan musuh yang cantik tersebut.
傻大个肯定输了。 Dan benar saja, dalam beberapa serangan, Muyong terjatuh dan kalah karena ia terpesona pada kecantikan lawannya tersebut. Apalagi lawannya seolah menggenjutsu Muyong dengan kecantikannya agar Muyong mau mengalah dan menyerah tanpa bertarung kembali. Dan tentu saja, Muyong tak mau menyerah begitu saja dan memilih untuk bertarung karena ia yakin musuhnya tersebut pasti akan menjadi istrinya setelah pertandingan usai. Namun episode kali ini harus berakhir di sini dan akan saya lanjutkan pada episode berikutnya. Maka dari itu, tak pernah lupa saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar atau masukan Anda, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe. Dan ya, seperti biasa, matur sakalangkong.